Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri praktikum lengkap komputer akuntansi Mayop Accounting untuk perusahaan jasa. Bersama Enos Kabu. Seri praktikum untuk perusahaan jasa ini dimulai dari pembuatan file data baru perusahaan hingga menampilkan laporan keuangan dan proses penutupan buku. Video ini adalah video ketiga yang akan membahas tentang cara mengedit dan menghapus akun dan cara setting link account. Ya, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Baik, kalau kita lihat kembali video sebelumnya, itu materi pada video sebelumnya itu sampai di sini ya, cara membuat akun dan Anda melakukan pengeditan untuk akun yang sudah ada ya. Nah, kalau Anda kerja dengan benar ya, paling tidak tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya hasil kerja yang benar itu seperti ini. Nah, baik. Dalam video kali ini kita lihat bagaimana mengedit akun ya. Mengedit lagi ini sengaja dibuat untuk kita bisa dapat mengulang ya, kita mengulang kembali, bisa praktik ulang ya video sebelumnya supaya tidak dilupa tentang cara mengedit ya. Jadi kalau Anda perhatikan akun Anda sebelumnya dalam video sebelumnya, ya misalnya belum ada beban ditangguhkan ya dalam aktiva lain-lain. Sekarang sudah ada. Nah, caranya tinggal Anda tambahkan akun yang sudah ini, yang belum ada. Kemudian di other expense, misalnya belum ada kerugian piutang ya, itu Anda boleh tambahkan. Yang beberapa hal yang mungkin perlu kita latihan mengedit adalah di beban operasional ya, beban gaji sopir dan teknisi misalnya, nomor akunnya itu sengaja dirubah supaya Anda berlatih cara mengedit akun yang sudah terlanjur dibuat. Ya, kalau Anda lihat di video sebelumnya, ini adalah beban gaji dan sopir. Itu kode yang dikerjakan pada saat itu adalah 65100, 65200. Ya, kemudian beban non operasional itu dilihat di sini belum ada kerugian piutang. Nah, untuk latihan mengedit ya untuk akun yang sudah terlanjur dibuat, beban gaji supir dan teknisi ini kan kodenya 65100. Sekarang kita ganti menjadi 61100 ya. 61100 berarti Anda klik saja di sini di tombol edit ini atau bisa langsung dari menu edit ini. Pastikan terlebih dahulu Anda memilih akun yang mau diedit, kemudian Anda edit, lalu silakan ganti ya nomor sesuai dengan yang diinginkan. Kalau selesai klik OK. Ya, jadi Anda bisa pause ini sebentar supaya bisa menyesuaikan kode-kode akunnya ya, seperti ini. Itu cara mengedit. Yang berikut adalah cara menghapus ya, menghapus akun yang tidak diperlukan. Ini misalnya saja kita contoh, misalnya di kelompok ini kita tidak membutuhkan akun ini ya, voluntary withholding payable ya. Kita tidak butuh itu, yang kita butuh yang bahasa Indonesia saja ya. Tinggal Anda klik dulu di editnya ya. Di edit di anak panah ini, kemudian edit, delete account. Nah, kalau tidak terhapus seperti ini, memang ini sudah link account ya, kita tidak bisa hapus ya. Oke saja. Kita cari yang lain misalnya.
payroll liabilities, utang bank. Ya, kalau memang tidak bisa dihapus ya memang sudah disetting untuk kita tidak bisa menghapus, tapi kemungkinan kita hanya mengeditnya saja. Coba kita hapus ini, edit, delete account. Juga ini adalah terhubung dengan kode pajak ya. Oke. Kalau untuk akun beban misalnya, other expenses, tidak ada other income, tidak ada employment ya. Coba employment ini coba kita hapus, edit, delete account. Ya, ini bisa dihapus ya. Sudah tidak ada lagi ya. Tetapi yang diberi tanda centang ini tidak bisa dihapus ya. Ya, itu cara menghapus. Yang berikut adalah setting link account. Link account ini di setting ini supaya memudahkan sebenarnya dalam penjurnalan. Kita akan ambil contoh ya. Di sini kita untuk setting link account-nya ya. Dari tampilan ya seperti ini Anda klik setup. Kemudian pilih link accounts. Nah, ini ada beberapa, ada accounts and banking accounts, ada sales accounts, ada purchases accounts, ada payroll accounts. Kita mulai dari yang pertama, accounts dan banking accounts. Kita klik. Kemudian ini yang berkaitan dengan modal ya. Tetapi di sini kita bisa setting ya, bank accounts untuk pembayaran elektronik ya, misalnya lewat internet banking itu kita maunya bayar menggunakan bank apa ya. Dalam contoh ini misalnya kita pilih Bank BRI ya. Berarti klik di anak panah ini, kemudian cari kas di Bank BRI. Klik use account. If you change bank account for electronic payment, ya ini ada keterangan tentang tambahan persyaratan kalau kita ingin membayar menggunakan Bank BRI. Do you want to change the bank account for electronic payment ya? Kita klik yes. Kemudian bank accounts for undeposited funds ya, kita isi dengan kas di tangan. Jadi uang yang tidak disimpan di bank itu ya kita dengan kas di tangan. Kas di Bank BRI. Oh ya, kas di tangan belum ada barangkali ya. Kas undeposited funds ya. Kas di tangan barangkali kita belum ada, belum buat. Sebentar. Baik, kita latihan untuk praktikum ini ya. Kita ganti undeposited funds ya, kita edit menjadi kas di tangan ya. Kas di tangan berarti kita edit dulu ini. Kas di tangan ya. Kemudian klik OK. Ya. Kemudian akun kas di tangan yang 1.300 kita hapus ya. Klik itu anak panahnya, kemudian edit ya, delete account. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kembali kita setting ya, setup, link accounts, accounts and bank accounts ya. Kemudian bank accounts for undeposited funds ya, otomatis ya, kas di tangan ya, seperti ini. Berarti sudah selesai. Oke. Yang berikut kita set up lagi link accounts untuk penjualan ya, penjualan. Jadi kita klik pilih kemudian asset accounts for tracking receivable ya. Untuk pencatatan piutang usaha itu kita pilih dan cari piutang usaha. Kemudian klik use account.
Kemudian bank accounts for customer receipt. Jadi penerimaan piutang itu kita mau nanti dicatat di apa? Apakah penerimaan melalui bank atau di tangan ya? Misalnya piutang ditagih diterima uang di tangan dulu baru di store di bank. Berarti kita pilih yang kas di tangan. Kita pilih kas di tangan, kemudian klik use account. Baik, kalau yang ini I charge freight ini berkaitan dengan biaya pengangkutan ya. Jadi kalau kita jual ini lebih banyak di perusahaan dagang. Jadi kalau kita jual berarti ada beban angkut yang dianggap sebagai pendapatan ya. Ini tidak perlu I track deposit collected from customer, ini uang muka untuk penjualan ya. Tidak, kita tidak pakai. Give discount ini juga berkaitan dengan usaha dagang, tidak perlu. Kemudian I assess charges for late payment ya. Jadi misalnya kalau kita sudah jual barang ya, tapi kalau dalam perusahaan jasa kita sudah melayani orang secara kredit, lalu kita tetapkan misalnya tanggal 20 dia harus bayar, tapi lewat tanggal 20 baru dia bayar, apakah kita ingin berikan denda atau tidak? Kalau ingin kita berikan denda ya, kalau terlambat kita anggap sebagai pendapatan denda, kita bisa tambahkan akunnya ya. Akunnya belum ada, kita bisa buat akun menggunakan ini. Tapi kalau itu kita tidak terapkan, ya yang penting dia bayar piutangnya dan tidak perlu bayar utangnya dan tidak perlu dikenakan denda, ya tidak apa-apa, kita tidak perlu pakai. Dalam latihan ini kita abaikan ya, kita klik OK. Oke. Yang berikut kita set up lagi untuk link accounts untuk purchases ya. Ini berkaitan dengan pembelian. Jadi pada saat beli secara kredit ya otomatis terhubung dengan utang usaha, dan pada saat pembayaran ya kita pilih apakah nanti pembayaran menggunakan bank apa. Kalau pembayaran kita ingin pembayaran lewat kas di tangan berarti kita pilih kas di tangan. Klik use account. Ya, ini juga, ini I can receive item without a supplier bill. Supplier bill ini maksudnya surat order ya, tidak perlu ya, kan kita perusahaan jasa ya. I pay freight on purchases, artinya dia bayar biaya angkut pada saat pembelian. Kalau tidak ada ya tidak perlu, kalau ada berarti kita bentuk satu akun ya untuk menampung itu. I track deposit pay to supplier ya. Jadi kalau sebelum membeli barang biasanya supplier atau pemasok menghendaki uang muka ya, perlu uang muka atau tidak ya. Kalau ada uang muka berarti kita nanti tambahkan saja di sini. I take discount for early payment, ini kalau misalnya dia membayar dalam jangka waktu potongan ya. Jadi biasanya di perusahaan dagang yang kemudian I pay charges for late payment. Apakah ada denda karena terlambat membayar utang? Nah ini biasanya kan kita juga tidak tahu, tapi kalau ada tinggal kita adakan akunnya ya. Klik OK. Yang berikut coba kita lihat lagi setup link accounts untuk payroll ya, payroll accounts ini yang berkaitan dengan pembayaran gaji ya. Bank account for cash payment, maksudnya pembayaran menggunakan kas itu kita pakai apa ya? Kas di tangan saja, kita setting kas di tangan. Bank account for check payment ya, pembayaran menggunakan cek kita pakai Bank Mandiri. Bank account for electronic payment yang ini sudah tadi kita setting sebelumnya itu untuk kas di Bank BRI. Jadi pembayaran atas utang atau hal-hal lain yang perlu pembayaran secara elektronik, misalnya internet banking ya prosesnya lewat misalnya di Bank BRI. Kemudian default employer expense accounts ini yang berkaitan dengan beban gaji karyawan ya. Ini kebetulan sudah ada, tapi kalau belum ada Anda harus pilih beban gaji karyawan. Default wages expense account ya, wages and salaries. Ya ini kita abaikan saja ini ya. Ya, kita klik OK.
Ya, itulah cara kita setting link account. Jadi sekali lagi setting link account ini akan membantu kita dalam hal penjurnalan. Jadi transaksi-transaksi atau akun yang terkait dengan suatu transaksi itu akan otomatis terhubung dalam pada saat kita menjurnal. Ya, itu saja materi dalam sesi kali ini, bagaimana cara mengedit dan menghapus akun dan bagaimana kita setting link account. Terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat ya. Barangkali terakhir ini adalah kalau ya kita sudah selesai semua ya, kita sudah setting semua akun-akun kita ya. Kita close, kemudian kita kembali ke menu utama seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih ya dan salam sehat untuk kita sekalian.